Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Alexander Muhammad di podcast On You. Dan kali ini kita akan ngobrol bareng salah satu pebisnis di bagian seluler dan komunikasi, yaitu Konter Pulsa. Dan beliau juga aktif banget ikut program-program yang diadakan oleh operator. Dan beberapa waktu lalu pernah masuk 3 besar di program recruiting On You yang diadakan oleh XL. Nah, langsung aja kita sapa beliau. Ini dia, Pak Muhammad Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kita akan ngulik ya lebih jauh tentang gimana sih awal mulanya Pak Tarik ya. Nah, Pak, kalau boleh tahu, pertama buka Konter Pulsa ya? Ya. Itu sejak tahun kapan dan kok tiba-tiba sih mungkin ide apa gitu tertarik? Ya, awal bukanya sih tahun 2017, Pak. Dan inspirasinya karena memang waktu itu sudah mulai banyak orang pakai smartphone ya. Dan kita ketahui bahwa smartphone itu butuh kuota, butuh data internet. Nah, seakan-akan nggak ada gunanya smartphone kalau nggak tanpa kuota seperti itu, Pak. Seperti sekarang saya lihat kebutuhan pokok ya untuk paket internet sekarang ya, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok rumah tangga, bukan perorangan tapi rumah tangga, Pak. Betul. Itu. Dari situnya Bapak tertarik akhirnya buka, wah ini peluang bisnis yang lumayan ya, karena paket internet ini adalah kebutuhan pokok sehingga bisa memberikan banyak keuntungan gitu kan, peluang ya, benar ya? Ya, betul seperti itu. Kita kan kebutuhan masyarakat terhadap internet itu semakin tinggi ya. Dimana misalnya satu keluarga ada 5 orang, mulai dari bapak, anak, dan saudara-saudaranya, itu pasti memiliki smartphone satu-satu, bukan hanya satu dalam satu rumah, tapi rata-rata sudah setiap kakak ada smartphone semua. Misalnya anggota keluarganya 5 orang, jadi rata-rata sudah memiliki satu persatu. Dimana kalau data yang mereka butuhkan pasti lebih besar juga, dan ini yang kita masuki peluang ini yang kita yang kita garap seperti itu. Oh iya benar, bahkan anak kecil itu ya suka banget ya nonton YouTube, pasti mereka itu butuh kuota ya, tapi itu salah satu memang sebuah peluang gitu ya. Dan saya lihat sudah mulai banyak banget ya konter-konter pulsa yang baru bermunculan, dan juga ada sih beberapa yang tutup mungkin karena tidak siap gitu ya sebagai pemula. Ya, betul. Teman-teman yang lagi nonton mungkin mau tahu trik-trik dari Bapak sehingga bisa bertahan ketika banyak pesaing seperti itu ya, banyak pesaing. Nah, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan, modal apa seperti itu misalnya? Ya betul. Setiap usaha, setiap bisnis apapun itu akan muncul kompetitor baru, pesaing-pesaing baru. Itu tidak bisa dinafikan. Pasti itu sudah hukum alam ya. Pasti akan ada orang yang menjejaki, oh mereka sukses, kenapa saya tidak mencoba? Pasti orang berpikir seperti itu. Nah, tapi tidak banyak juga orang yang sampai bisnisnya umur 5 tahun ke atas seperti itu. Ada juga yang 1 tahun sudah collab, sudah bosan seperti itu. Kalau pengalaman kita pribadi di Krongsel, pertama sih niatnya, Pak. Karena niat ini sebagaimana kita ketahui bahwa setiap amal itu tergantung pada niatnya. Niat saya, niat Krongsel itu memang bisnis Konter Pulsa ini memang dijadikan pemenuhan atau income untuk keluarga kita. Jadi artinya sebagai sumber penghasilan utama untuk keluarga kita seperti itu. Wow, menarik banget. Jadi teman-teman, yang pertama adalah niat. Nah, itu harus ada niat untuk bisa melancarkan dan bisa menghadapi berbagai tantangan ya.
Nah yang kedua dari segi modal mungkin kira-kira Iya, modal yang harus dibutuhkan itu minimal berapa? Apakah misalnya puluhan juta atau jutaan atau ratusan, bisa aja misalnya mungkin teman-teman yang lain pengen ikut tapi karena takut, wah kita harus punya banyak modal misalnya gitu. Kalau masalah modal sih Pak, tergantung pada market yang akan kita garap ya. Kalau marketnya skala dusun, itu ya modalnya kecil tentunya. Dusun kayak misalnya perkampungan Iya, gitu. perkampungan terus. Tapi kalau mau skala desa bahkan skala kota, ya tentu modalnya harus ditingkatkan seperti itu. Karena otomatis kebutuhan stok barang itu akan semakin banyak keluar, akan semakin banyak pelanggan, dan tentu pelanggan akan lebih tertarik kepada toko yang memiliki stok barang banyak opsi-opsi yang mereka akan beli seperti itu. Yang lengkap misalnya ya. Ya, jadi mulai dari kota yang paling kecil sampai kota yang paling besar seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya kita buka bisa lah ya, misalnya pelan-pelan secara bertahap, mulai dari awal modal ratusan rupiah Ya. misalnya. Mungkin karena pengen belajar gitu dulu untuk pemula, misalnya mulai aja dari awal, misalnya jualan pulsa aja pakai data. Sekarang kan udah banyak ya dari handphone ke handphone gitu. Ya, betul. 100.000 pun menurut saya bisa sih. Bisa ya? Karena beberapa ada pembeli saya yang mau mencoba menjual. Biasa mereka ambil barang di sini, contohnya mereka ambil voucher yang 5/5 ya. Kalau di installment kan 5/5 yang 5 GB 5 hari. Nah, itu yang paling membeludak penggunanya. Bahkan Wow. setingkat Sulawesi Barat mungkin paling tinggi pengguna Axis 5/5 seperti itu. Jadi modal 100.000 sudah bisa dapat ya mungkin ya lebih 10 voucher. Lumayan lah, berarti memang harus kita punya trik-trik juga ya, selain niat modal Ya. harus ada trik strategi untuk bisa banyak keuntungan gitu ya. Betul. Nah selain saya pernah nih ngulik juga nih operator teman-teman yang lain ya, selain ternyata dari keuntungan langsung, mereka juga supaya dapat cuan tambahan, Betul ya. ternyata ada program-program yang mereka ikuti gitu supaya menambah keuntungan, misalnya menambah cuan. Nah, dan kalau misalnya taruhlah bisa dari Excel ya. Iya, betul. Nah, yang sering diikuti itu program apa misalnya? Iya kan ini ya. Kalau kita hanya duduk seharian ya dari mulai jam 8 sampai jam 10 malam kan capek sebenarnya kalau cuma dapat selisih keuntungan dari jualan. Tapi operator XL dan Axis itu sangat menarik ya. Saya juga sangat diuntungkan dengan adanya aplikasi Sidompul. Ya. Nah, Sidompul ini sangat bermanfaat bagi outlet. Pertama, ya outlet bisa injek kuota kepada nomor pelanggan. Kemudian yang kedua, outlet juga bisa produksi kartu perdana. Mulai dari yang terkecil sampai yang kota besar. Kemudian yang ketiga, outlet juga bisa cek kuota atau cek nomor dari pelanggan seperti itu, paket apa yang sekarang ada, atau misalnya ada voucher yang meragukan bisa di scan lewat Sidompul. Nanti ya status voucher apakah betul-betul ada kuotanya atau tidak seperti itu. Kemudian yang keempat, Sidompul juga bisa meredam atau bisa tagging kartu ya, dimana setiap tagging kartu ini kita dapat cuan tambahan. Nah, ini yang sangat menarik menurut saya. Oke, sorry saya potong. Ya, potong. Ini menarik tadi saya dengar redeem tagging, sorry ya. Nah, saya pengen tahu lebih banyak kalau menurut Bapak ini. Nah, pernah saya juga dengar sih tagging hot ini ternyata keuntungannya banyak banget ya. Ternyata bisa dapat dari GoPay dan saldo ya. Betul. Nah, kalau menurut Pak Torif ini keuntungan lebihnya apa sehingga bisa membuat tertarik ikut program ini? Nah, tagging tadi itu seperti apa misalnya? Ya, misalnya kita tagging kuota yang 38 GB. Nah, kalau kita tagging kemudian sudah didaftar Dukcapil dan diambil bonus flag dan bonus aktivasinya, maka
setelah kita tagging nomor pelanggan tersebut akan dimasukkan nomornya dan 4 digit terakhir, itu akan masuk real time ya Pak, real time ya. Besoknya sudah masuk dia kisaran 4.000 sampai ya 4.000 ke atas lah bahasanya. Wow. Lumayan ya, misalnya contoh taruhlah misalnya Excel 38 GB ya, kalau misalnya di Sulbar 38 GB, cuan dasar atau cuan basic istilahnya 4.600 Ya. Nah itu baru cuan dasar ternyata kalau misalnya kita ikuti lagi kan ada level-levelnya ya. Betul, iya, betul. Ternyata bisa sampai di atas 4.600. Nah kalau misalnya 10 kartu laku dalam sehari Excel 38 GB aja, itu kita bisa ternyata dapat 46.000 ya. Ya, betul. Nah sekali. itu misalnya belum program yang lainnya misalnya kayak Persime ya. Persime yang sangat menarik ini, apalagi keuntungan yang kita dapat juga dua sebenarnya yang diberikan oleh Excel kepada pelanggan. Yang pertama kepada pelanggan, di mana pelanggan dapat double quota, kemudian yang kedua keuntungan bagi outlet. Jadi adil kayak gitu Pak, bukan hanya outlet yang diuntungkan tapi pelanggan juga diuntungkan. Ini yang cukup menarik dari Excel. Wow, berarti banyak banget ya bonusnya. Cuman kadang-kadang sih ada juga yang entah kenapa dibiarkan kartunya misalnya sudah diregis, sudah terpakai, sudah terjual, ternyata nggak diklaim. Saya Iya. Pikiran saya dalam hati, wah sayang banget kan kalau misalnya tidak diambil, padahal di setiap kartu itu sudah ada bonus cuan yang dikasih, tinggal diambil. Nah ternyata dari program ini ada juga yang memanfaatkan bahwa dia kumpulkan cuannya, kemudian dia menggaji ya karyawannya itu ternyata dari sini. Betul. Nah, dari sini saya lihat wah, banyak banget keuntungan, tapi kenapa ada aja yang melewatkan, sayang sekali gitu. Wow, kalau menurutnya gimana? Kalau cross-sell sih untuk kartu Excel diupayakan sih tidak ada yang terlewatkan. Jadi setiap kartu yang kita jual kita catat nomornya, kemudian nanti pas mau tutup toko ya biasa kita lakukan tagging seperti itu. Jadi tidak lupa. Kalau menunggu besok akhirnya ya lupa. Otomatis kan tidak sempat. Kalau kita terlambat klaim, kita akan hangus ya. Tidak cuan kita akan hangus seperti itu. Udah masuk ya. Berarti tidak dapat cuan. Ya, hangus cuan. Oke. Nah sayang sekali ya kalau misalnya nggak diambil, padahal Excel sudah menyediakan keuntungan tambahan di setiap produknya itu ya. Oke. Ternyata banyak banget ya. Banyak sekali ya. Masih banyak kalau dibahas panjang itu Pak. Kalau dibahas mungkin butuh 2 kali kesempatan podcast itu selesai. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi nonton atau sahabat outlet ya dimanapun berada, Excel itu ternyata banyak banget ngasih cuan. Salah satunya dari tagging hot. Setiap kartu yang terjual itu dapat banyak cuan. Taruhlah misalnya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Tarik 38 GB dapat 4.600, belum dengan cuan-cuan lainnya. Nah, jadi triknya tadi itu ya, jadi ditulis dulu, Tulis saja. nanti malam baru di klaim. Kalau menunggu besok akhirnya kadang ada yang terlupakan seperti itu. ya. Kalau misalnya kita klaim langsung bisa juga. Kalau misalnya pas pelanggan sepi bisa. Tapi kan kadang pelanggan mau cepat, jadi kita simpan saja. Kalau saya sudah save semua itu, setiap produksi kartu sudah di save semua nomor-nomor. Atau di foto aja ya. Iya, bisa juga difoto. Wow, Tergantung bagaimana lah trik-trik masing-masing hotel seperti itu. Ya, karena kemarin Pak Tarif ini pernah paling banyak dapat berapa dari cuan hot ini? Kayak kemarin ini saya buat chip baru, kan dibuatkan oleh sales ya. Itu chipnya berumur kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah sekarang sudah 700 ribuan. 700. Nah, chip yang sebelumnya? Chip sebelumnya 2 jutaan lebih kan. Wow, lumayan ya. 1 bulan. Ya, dan itu sudah saya produksi ke kartu seperti. Wow. Jadi tidak dicairkan lewat GoPay, tapi saya buat produksi kartu baru seperti itu. Sebenarnya lebih untung kalau misalnya produksi kembali ya. Ya. Karena keuntungannya bertambah. Kalau misalnya kita redeem pakai GoPay itu kan terpotong lagi ya. Terpotong lagi. Nah, padahal kalau kita produksi si dompul SP atau isi ulang, ternyata itu bisa dinaikkan lagi harganya. Nah,
Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya nanti ada sidompunya, saran saya bagusnya produksi atau isi ulang. GoPay sih bisa langsung jadi uang ditransfer. Cuman kadang-kadang pasti ada pemotongan atau lama gitu ya. Lama prosesnya, bahkan bisa gagal, Pak. Jadi buat teman-teman sebaiknya produksi SP aja ya, produksi SP atau isi ulang. Nah, selain itu mungkin ada program lain ya. Saya dengar juga Aksiap. Iya, Aksiap. Nah, ini program tambahan ini juga menarik nih. Ya, Aksiap merupakan aplikasi dari Excel dan Axis di mana pelanggan, outlet ya, outlet setelah melakukan penjualan terhadap pelanggan Fresh Email, maka kita tagging di Sidompul, kita tagging di Aksiap. Nah, itu akan mendapatkan 1 poin per 1 kartu. Dan poin-poin ini juga menarik, bisa ditukar GoPay, bisa juga dibuat belanja dan macam-macam. Sangat menarik sekali sebenarnya. Nah, lumayan ya. Ini baru dua program. Baru dengan tagging sama program Aksiap. Belum dengan program kayak level-level lain. Ternyata kalau kita bahas itu panjang sekali. Nah, mungkin kalau misalnya outlet yang baru nih, misalnya teman-teman yang lagi nonton ya, sahabat-sahabat outlet, kalau misalnya kita mau buka chip dompet itu berawal dari mana nih? Kita seperti apa yang harus disediakan? Kalau counter baru buka ya, baiknya sih diseriusin dulu saja counternya, nanti lambat laun akan ada sales pasti datang. Gitu. Karena sales itu biasanya lewat jalan toh. Kalau ada counter baru kelihatan ada balehonya, pasti singgah ya. Pasti akan menawarkan chip seperti itu. Tinggal teman-teman pengusaha baru siapkan saja KTP-nya, serahkan kepada sales seperti itu. Jadi sales akan membuatkan chip teman-teman. Oke, menarik banget ya programnya menurut saya. Keren ya. Wah, banyak banget sih program dari Excel. Sayang banget buat teman-teman kalau dilewatkan belum dari program yang lainnya tadi. Ternyata kalau misalnya produksi XP itu juga banyak banget ya hadiahnya juga. Misalnya kita produksi XP berapa itu ternyata ada juga, pernah saya dengar ya. Iya, ada program Toxis ya. Ini baru-baru saya dapat kaos ya. Nah, ini beliau ini aktif banget ya, seperti saya bilang tadi, aktif banget ikut program dan dapat like kaos. Kalau tidak salah ikut lagi ya ini. Iya, ikut lagi bulan ini. Nah, ini kaosnya Toxis eksklusif dari Sedia Hadiah. Nah, buat teman-teman juga mungkin dari cabang-cabang lain ya, daerah lain silakan juga ya koordinasi sama salesnya. Nah, lanjut Pak. Ya pokoknya begini Pak ya, kita sebagai outlet itu cerewet saja lah sama sales itu, karena semakin cerewet semakin banyak ilmu yang kita dapat seperti itu, bahkan yang tidak didapat oleh counter lain kita dapatkan gitu. Aktif lah Pak, seperti itu, aktif bertanya. Iya betul. Seperti kata Bapak ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Oke. Wah, menarik banget. Luar biasa banget ya, baru dua aplikasi kita bahas ya. Ternyata sudah menguntungkan banyak. Jadi seperti itulah ya, kalau misalnya kita mau ikut banyak program, juara dari program Excel Branding Rock on You, tepuk tangan, sudah dapat hadiah TV, terus uang tunai juga ya, dan kaos eksklusif. Oke, terakhir teman-teman, kita akan jumpa lagi ya di Ngobrol Podcast on You part 2. Nanti kita akan ngebahas lebih banyak lagi tentang Excel, Axis, dan program lainnya juga, maupun trik-trik gimana cara meningkatkan cuan. Seperti itu ya. Siap. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya, dan terima kasih banyak buat Pak Tarik ya, sudah meluangkan waktunya memberikan kami berbagai macam inspirasi, trik, dan mungkin juga buat teman-teman. Nah, mungkin ada quotes penutup gitu buat teman-teman. Saya baginya ya, ini semangat untuk bersama ya. Yang pertama sih, kita berjualan jangan banting harga ya. Banting harga. Jangan banting harga, karena ini tidak sehat. Untuk jangka panjang usaha kita tidak sehat.
mending kita memberikan promo-promo menarik saja daripada banting harga. Misalnya pelanggan kita beli sebanyak 10 pieces dalam 1 minggu. Nah, kita kasih bonus apa kayak gitu. Atau kasih undian gitu. Betul. Jadi jangan sampai merusak harga, karena kalau merusak harga ini akan merusak bisnis kita sendiri seperti itu. Oke, saya setuju. Jalani saja ya dalam berbisnis ini, jalani saja dan kita ikuti saja promo-promo yang diberikan oleh operator. Kemudian yang paling penting lagi, kalau ada tetangga kita menjual lebih rendah daripada kita nggak usah berkecil hati, karena rezeki itu tidak akan tertukar. Oke, betul. Ya, Tertakar. Betul, tertakar, dibagi-bagi, nggak usah khawatir masalah rezeki. Yang penting kita usaha dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan seperti